Hari ini di program Life Unlimited kita akan melanjutkan series yang kita baru buka minggu lalu. Tentang apa? Tentang mukjizat Yesus. Dan saya percaya banyak pemirsa pun hari ini yang akan juga mengalaminya. Jadi masuk bersama dengan saya di dalam program Life Unlimited. Ya, halo, apa kabar? Baik-baik semua, luar biasa semua, amin. Bagi semua pemirsa dimanapun berada, saya Susan Hoover. Ya, sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program ini, Life Unlimited. Di mana setiap minggu, di jam ini, di channel ini, di hari ini, kita akan jumpa dan membahas, belajar, dan mengalami yang luar biasa dari Yesus. Ya, program ini untuk semua orang dan saya juga percaya bahwa hari ini kita akan belajar lebih lagi dan lebih lagi bagaimana Yesus untuk semua orang. Mukjizat Yesus pun untuk semua orang dan kami pun siap untuk mendoakan dan menolong semua orang. Jadi sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu adalah tim daripada Life Unlimited yang siap untuk menjawab pertanyaan tentang Yesus, menjelaskan yang lain, atau jawab pertanyaan ataupun mendoakan semua keperluan bagi pemirsa Life Unlimited. Jadi jangan malu-malu, nanti hubungin kami siap untuk melakukan apa yang kami bisa supaya setiap pemirsa hari ini mengalami mukjizat Tuhan. Ada juga banyak sosial media yang bisa diikuti. Ada kita bisa jumpa lagi nanti di YouTube, di TikTok, di Instagram. Follow saja ya dan subscribe supaya tidak hanya jumpa di dalam channel ini saja, tetapi selalu bisa ikuti setiap firman Tuhan yang keluar daripada program kami di sosial media yang lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan topik dan series yang kita baru mulai minggu lalu, di mana kita mulai membahas mukjizat Yesus. Saya suka sekali kalau saya baca di dalam firman Tuhan, ada saat-saat Yesus melakukan mukjizat. Karena itu lebih daripada kita hanya bisa saksikan atau membaca bahwa Yesus menyembuhkan atau Yesus menolong atau Yesus lakukan sesuatu kepada orang lain. Tetapi di setiap mukjizat itu akan menunjukkan kepada kita hati dan kuasa Yesus yang luar biasa. Dan kita bisa pelajari bagaimana kita pun ini mungkin mirip atau sama seperti orang itu. Dan bagaimana Yesus memperlakukan mereka, memberi contoh bagi kita, teladan bagi kita. Bagaimana Yesus pun memperlakukan kita hari ini. Jadi semuanya sangat luar biasa, kita bisa belajar bersama-sama. Dan hari ini saya mau kita masuk dari satu kisah yang agak berbeda dengan yang lain. Kalau minggu lalu kita belajar tentang orang buta. Minggu ini saya mau kita pelajari tentang ada orang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kita harus mengerti konteksnya atau budaya pada saat itu. Kalau dia sakit pendarahan, artinya dia dianggap bahwa dia tidak suci ya, dia sepertinya lagi kotor atau najis dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Dan ini bukan untuk waktu yang singkat, ini waktu yang lama. Jadi pada saat dia mau datang pun jumpa dengan Yesus, dia harus bergumul. Mungkin dengan dirinya sendiri, merasa tidak layak. Dirinya sendiri dengan malu, dengan takut. Apa yang orang lain akan katakan, apa yang orang lain akan pikirkan. Atau mungkin pun harus bergumul dengan benar-benar berjumpa dengan orang yang mau halangin dia. Jadi banyak sekali pergumulan lebih daripada hanya penyakit dia. Dia harus bergumul dengan ini semuanya. Untuk kita dapat latar belakangnya, kita bisa buka bersama-sama. Itu dalam Markus 5 berkata seperti ini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan didekatinya. Jadi kita harus lihat bukan Yesus lagi jalan sendiri, sepi, perempuan itu bisa dekatin. Ini adalah ramai sekali ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, dia berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada bedanya. Malah
Sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wow, ini adalah sangat, kita kan kasihani ya, sangat kasihani sekali. Ini adalah seorang perempuan yang begitu rindu sehat kembali. Dia tidak bisa keluar dari rumahnya, tidak bisa aktivitas. Bukan saja karena dia lemah dan dia sakit, tetapi karena dia tertolak dengan semua orang, anggap bahwa dia kotor. Dan saat dia pun sudah berusaha sampai, bukan saja dia harus mengalami pengobatan, tetapi sampai habis uangnya. Jadi sekarang masalahnya bukan saja lemah, sakit. Bayangkan kalau sudah beneran bertahun-tahun betapa kondisinya tubuhnya. Lebih daripada itu semua malunya, takutnya, semua hal dengan tidak bisa hidup dengan biasa, bukan tidak bisa menikah atau tidak bisa punya anak, tidak bisa lakukan semua hal dan diterima oleh keluarga atau teman-teman. Dan lebih daripada itu tambah lagi masalah keuangan. Tambah lagi sampai tidak memiliki apa-apa dan kondisinya bukan membaik tapi memburuk. Jadi kalau kita bisa bayangkan betapa perempuan ini tidak ada harapan di tempat lain. Dia sudah coba ke banyak sekali manusia. Nah, saya harap kita tahu di program ini saya tidak pernah menjelekkan dokter, rumah sakit, obat-obat atau apapun yang mau menolong kita. Itu baik, boleh saja. Tetapi kalau itu dari manusia dan ilmu manusia, pasti saja terbatas. Ada mungkin sakit kita kepala atau demam atau penyakit seperti itu, bisa diobatin, bisa ditolong. Tapi kalau seperti perempuan ini, kadang-kadang ada situasi yang tidak dapat ditolong. Saya pun pernah alami seperti itu. Pernah ada saya sakit dan sampai hari ini tidak ada obat, tidak ada ilmu, pengetahuan medis yang dapat sembuhkan atau pulihkan kondisi saya daripada penyakit itu. Jadi saya bisa mengerti sedikit-sedikit daripada perempuan ini dan apa yang dia alaminya. Mungkin pemirsa pun pernah ada alami seperti itu. Sampai mau putus asa. Tetapi sesuatu berubah. Kapan itu berubah? Ada berkata dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bahkan di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa yang membuat dia bergerak untuk mendekati Yesus? Mulai semuanya dengan dia mendengar tentang Yesus. Jadi saya mau katakan kepada kita, Yesus tidak sama dengan semua manusia. Mungkin orang lain pernah mengecewakan, mungkin dokter lain sudah katakan mustahil, mungkin sudah tidak ada. Saya pun pernah dengar, tidak ada obat, tidak ada solusi untuk penyakitmu. Saya juga pernah dengar seperti itu. Tetapi kenapa saya ada di sini hari ini, di program ini dengan sehat-sehat? Karena ada yang saya mendengar tentang Yesus. Ada yang saya mendengar bahwa Yesus, saat dia disalibkan, bukan saja dia mengambil dosa-dosa kita, itu benar. Tetapi saat Yesus disalibkan, dia bukan saja ambil dosa-dosa, dia ambil sakit penyakit, dia ambil kutuk, dia ambil semua kelemahan. Dia sudah menderita supaya kita tidak harus menderita. Itu daripada dosa, tetapi itu juga daripada semua akibat yang masuk dunia karena dosa. Baik sakit, penyakit, dan kutuk, dan semuanya. Dan oleh biru-birunya, kita telah sembuh. Saat saya mendengar itu, itu mengubahkan semuanya dan saya terima mukjizat. Nah, itu sudah 20 tahun yang lalu. Dan saya masih sampai hari ini sehat-sehat, kuat-kuat untuk keliling dunia dan ceritakan semua tentang Yesus. Jadi saya pun tahu mukjizat ini yang saya alami, yang perempuan ini alami, itu tersedia bagi semua orang. Mungkin kita kan susah memikir untuk kadang-kadang apa yang dia alami. Bagaimana dia mendekati Yesus. Berkata di sini, kenapa dia begitu mendorong diri untuk melakukannya. Dia pun berpikir seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang dia percayai. Nah, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak berpikir seperti ini. Untuk saya sembuh, harus hentikan Yesus daripada orang banyak. Harus sampai Yesus datang mengajar saya, datang ke rumah saya. Mungkin dia harus buat berapa doa, dia harus buat berapa pelepasan, dia harus buat banyak hal. Tetapi dia berpikir seperti ini. Sesuatu yang kecil daripada Yesus pun cukup untukku. Saya pun tidak harus sampai hentikan Yesus dari dia lagi mau pergi ke tempat lain, menyembuhkan orang lain. Memang Yesus lagi di jalan untuk lakukan pelayanan. Menyembuhkan orang lain yang sakit, sudah krisis.
Tetapi dia berpikir kalau saya dapat sentuh sedikit aja ujung-ujung dia berpikir saya lagi kotor najis, saya tidak mau langsung sentuhan dengan Yesus. Saya jamah sedikit aja dari jubahnya itu pun cukup karena dia begitu berkuasa. Jadi pandangannya terhadap Yesus sungguh luar biasa. Sampai dia berani, sampai dia rela mungkin dipermalukan, ditolak, diapaan dari orang lain. Karena dia sudah dengar betapa ajaibnya Yesus. Nah, saya berharap melalui program Life Unlimited ini yang terjadi. Semua pemirsa dapat mendengar tentang Yesus, dapat mengerti Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Apa yang Yesus lakukan bagiku, dia dapat melakukan bagimu. Ya, jadi kuasa Yesus itu tersedia bagi semua. Banyak orang menolak dan tidak mau menolong perempuan ini. Tetapi kuasa Yesus itu tersedia bagi semua. Supaya kita bisa membayangkan kisah ini lebih lagi, ini ada yang menarik klip singkat daripada Dr. Chosen dengan sudah dibuat subtitle dan teksnya dalam bahasa Indonesia. Mari kita menonton dan lihat bagaimana reaksi Yesus saat ada yang mau terima kuasanya tanpa pun diminta, tanpa pun Yesus ketahuinya. Sangat asik sekali. Mari kita nonton bersama-sama. Sorry. Try tomorrow. No, please, just a moment. Just Skype. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. Back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher. It was me. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Go now in peace. Your faith has made you well. Wow, luar biasa. Saya suka klip ini untuk kita melihat ekspresinya dan kita bisa rasakan pergumulan perempuan ini dan keberaniannya untuk menjamah Yesus. Dan pasti kita sudah melihat saat dia menjamah, dia sembuh. Betul sekali. Berkata dalam firman Tuhan bahwa seketika itu juga berhenti saat dia menjamah jubahnya Yesus. Berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi seperti saya katakan tadi, kuasa Yesus tersedia bagi semua orang. Menurut hukum Taurat atau menurut budaya pada saat itu, perempuan ini tidak layak, tidak boleh sentuh orang lain. Tetapi yang luar biasa, kuasa Yesus tidak dibatasin oleh pandangan orang lain, oleh masa lalu, oleh situasi, oleh apa yang ada pada kita. Kuasa Yesus tersedia bagi semua orang. Yesus tidak pilih kasih. Yesus tidak hanya mau berkuasa dan mujizat kepada berapa kelompok. Terbukti saat dia jalani di dunia. Makanya banyak sekali mujizat yang terjadi. Itu terjadi kepada mungkin menurut kita orang yang tidak layak.
Tetapi itu yang luar biasa tentang Yesus, kuasanya tidak dibatas. Bukan saya bisa katakan hari ini, oh saya pernah terima mukjizat karena saya lebih baik dari para pemirsa. Oh saya pembicara, saya pengkhotbah makanya saya terima. No, sama kita semua. Sama kita semua. Yesus pun tidak batasin kuasanya. Yang datang dan menjamah dia, yang datang untuk menerima daripada dia, langsung menerima. Sampai kita lihat di situ, Yesus pun shock. Yesus pun tahu ada kuasa yang keluar daripada dia. Maksudnya orang nggak menjamah dengan biasa-biasa. Ada orang yang memang terima kuasa daripada dia. Dia bisa rasakan. Dan Yesus berpaling di antaranya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus mengetahui semua ya. Yesus tahu itu bukan orang yang langsung menjamah dia. Dari jubahnya aja, ujungnya aja, dia tahu ada yang menjamahnya. Nah, awal-awal mungkin perempuan ini merasa takut. Dan sampai orang lain pun merasa, Yesus lihatlah begitu banyak orang kelilingmu. Memang dapat saja semua orang menjamah. Tetapi Yesus tidak mau biarkan, mengabaikan dan jalan terus. Kenapa? Karena Yesus tahu mungkin perempuan ini merasa dia mencuri kuasa Yesus. Mungkin tidak diperbolehkan. Jadi Yesus tidak mau, dia hanya terima mukjizat di dalam tubuhnya. Tetapi hatinya tidak berdamai. Saat perempuan itu kita bisa lihat lanjut ceritanya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dan saat Yesus mendengar, dia tidak marah. Dia tidak mengatakan, siapa kamu, hai orang kotor yang tidak diperbolehkan di dalam daerah ini ramai-ramai dengan orang, sudah buat orang lain juga kotor denganmu. Yesus tidak menghakimi dia. Yesus tidak marah. Yesus tidak menolak. Yesus tidak ambil kesembuhan balik atau ambil kuasanya. No, terbaliknya yang Yesus lakukan. Berkata di sini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, dari Yesus ada pemulihan sempurna. Kita ada semua di sini beda-beda. Mungkin apa yang kita perlukan dari Tuhan, mukjizat. Ada yang perlu kesembuhan dalam tubuhmu. Ada yang perlu mungkin mukjizat dalam keluargamu atau ekonominya. Atau ada yang mungkin hatimu yang hancur. Bukan perlu pemulihan di dalam dirimu. Atau perlu pendamaian dengan Tuhan dengan mengerti dosamu sudah diampuni. Kita semua bisa di sini mungkin dengan masalah yang berbeda-beda. Perlu mukjizat yang berbeda-beda. Tapi saya mau kita tangkap. Tuhan dapat memberi pemulihan yang sempurna. Tuhan bisa saja izinkan mungkin perempuan ini terima kesembuhan, pendarahan berhenti, itu sudah cukup. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia stop semua keramaian. Dia stop semua orang yang mengikuti. Dia stop perjalanan di mana dia seharusnya pergi dan menyembuhkan orang lain. Untuk satu orang ini saja, perempuan ini dapat dipulihkan bukan saja tubuhnya, hatinya. Untuk dia mengerti, dia sudah terima kesembuhan yang sejati. Dia sudah diselamatkan Tuhan. Dan dia dapat pulang dengan damai. Tuhan tidak memanggil dia, hai orang berdosa, hai orang kotor. Tetapi Tuhan memanggil dia dengan identitas yang luar biasa. Tuhan memanggil dia, hai anakku. Itu artinya kan orang yang disayangi, dikasihi. Dan dia berkata apa? Bahwa pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Artinya pulanglah dengan pemulihan yang sempurna. Dalam tubuhmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Bisa pulang dengan damai. Wow, luar biasa sekali. Dan saya percaya Yesus melakukan itu kepada kita semua. Bahwa kita tidak harus kadang-kadang datang kepada Tuhan dengan banyak sekali pertanyaan. Mungkin merasa tidak layak, mungkin merasa tidak boleh minta sesuatu. Tapi Yesus senang pun dengan perempuan ini yang tidak memikirkan kekotorannya, yang tidak memikirkan ketidaklayakannya, yang tidak memikirkan apa yang orang lain pikir. Dia hanya mau jumpa dengan Yesus. Dia tahu Yesus satu-satunya adalah solusinya. Dan Yesus senang dan pulihkan dia. Dan Yesus tidak berubah baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi pemirsa siapapun, apapun masa lalumu, apapun yang orang lain katakan tentangmu, solusinya satu-satunya adalah Yesus yang tidak sama dengan manusia.
Mungkin manusia itu adalah dokter yang terbatas ilmunya dan tidak bisa menolongmu. Mungkin adalah manusia yang pernah menolakmu, yang mengecewakanmu. Mungkin ada yang pikir ada solusi tapi tidak dapat. Yesus tidak sama dengan itu. Yesus berbeda. Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus yang berkuasa. Dan kuasa Yesus tersedia bagi semua. Yesus tidak batasin. Siapapun yang mau datang kepadanya, apapun, siapapun kita, suku kita, bahasa kita, latar belakang kita, siapapun kita, usia kita, laki-laki perempuan, kita semua dapat dijamah oleh kuasa Yesus. Dan apa yang Yesus melakukan bukan saja menolong kita satu masalah ini, bukan saja menolong kita apa sesuatu di sini. Sebenarnya Yesus mau berikan kepada kita pemulihan yang sempurna dan sejati. Artinya bukan saja kita terima mukjizat dalam tubuh, tetapi mukjizat terbesar yang kita dapat menerima adalah keselamatan yang diberikan kepada kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena Yesus disalibkan itu adalah menerima setiap dosa, setiap kutuk, setiap sakit penyakit. Dia ambil itu semuanya. Dan dia gantikan itu, dia menukar itu dengan kita. Dengan dia beri kepada kita posisinya. Seperti perempuan ini, dapat dipanggil anaknya Tuhan. Terima posisi yang kita dihargai Tuhan. Terima posisi kita dikasih Tuhan. Terima posisi di mana dosa kita suruh dihapuskan. Kita berdiri benar di hadapan Tuhan. Wow. Dan saya sudah pernah menyaksikan dan melihat begitu banyak orang di Indonesia saat mereka dengar kabar baik tentang Yesus, sekalipun bukan tidak pernah mendengar sebelumnya. Bagaimana mereka terima mukjizat-mukjizat, bagaimana mereka alami bukan saja mukjizat di dalam tubuhnya, tetapi mereka dapat menerima hubungan dipulihkan dengan Tuhan, damai dengan Tuhan, dengan dosa suruh diampuni melalui Yesus Kristus. Mereka dapat terima hubungan kembali dengan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Itu semuanya karena apa? Karena kasihnya Tuhan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Hanya Tuhan ada kasih yang sempurna, yang tidak memberi kepada kita sesuai dengan kelayakan kita, tapi memberi kepada kita sesuai dengan kebaikannya. Makanya kita bisa katakan, kasihnya tidak ada duanya. Sebelum kita akan berdoa untuk menerima mukjizat, berdoa untuk kita semuanya, mari kita mengikuti lagu ini yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kita di dunia tidak ada kasih duanya selain kasih Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang dapat dibandingkannya. Mari kita masuk dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan lagu dan video ini yang sangat indah sekali. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih. Yesus, Kau
Amin. Bukan kita kagum-kagum dengan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Yang mau menerima orang seperti ini yang tertolak dari para semuanya. Dan mau bukan saja berikan mukjizat, tapi memulihkan seluruh hidupnya. Dan itu juga yang Yesus melakukan kepada kita semua. Seperti saya juga alami, di mana apa yang orang lain tidak dapat lakukan. Bukan karena saya layak, bukan karena apapun yang saya lakukan. Tapi dengan saya mendengar tentang Yesus, saya mengerti bahwa Yesus sudah menderita dengan dosa saya, supaya saya tidak akan dihakimi lagi. Saya tidak harus terpisah dengan Tuhan selamanya. Yesus sudah menderita dengan sakit penyakit saya, supaya saya hari ini dapat disembuhkan. Yesus sudah menderita dengan kutuk saya, supaya hari ini saya tidak harus menderita, saya bisa diberkati. Dan dengan semua yang lain, dan itu berlaku juga bagi setiap pemirsa Life Unlimited saat ini. Kuasa Yesus itu tersedia bagi kita semuanya. Yesus sebenarnya sudah menderita di posisimu. Dia sudah 2000 tahun yang lalu disalibkan dengan dosamu, dengan sakit penyakitmu, dengan kutukmu, dengan itu semuanya. Tapi dia tidak mati selamanya di dalam itu. Dia bangkit keluar dengan kemenangan atas sakit penyakit, atas kutuk, atas iblis, atas dosa, atas itu semuanya. Supaya dia bisa memberi kepada kita hari ini kuasanya yang benar-benar memulihkan kehidupan kita. Hanya saat ini saya akan berdoa. Saya akan berdoa untuk pemulihan di atas semuanya. Tubuhmu, pikiranmu, hatimu. Mari kita berdoa. Kalau ada bagian di dalam hidupmu yang mengalami kuasa Tuhan, boleh taruh tanganmu di situ. Boleh ikut percaya bersama dengan saya. Yesus, terima kasih. Kami boleh terima kuasa-Mu saat ini. Bukan karena kelayakan kami. Semuanya karena kebaikan kasih-Mu. Kuasa-Mu tersedia bagi orang pemirsa dimanapun berada. Bahkan kuasa-Mu tidak terbatas oleh karena melalui TV dan program ini. Tapi terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami. Saya deklarasi saat ini bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada itu. Terima kasih Tuhan, saat ini kuasa-Mu menjamah tubuh yang sakit. Kuasa-Mu menjamah pikiran yang depresi. Kuasa-Mu menjamah hati mereka yang hancur. Kuasa-Mu menjamah dan membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa mukjizat, membawa kebebasan. Kuasa-Mu melakukan mukjizat. Mereka dijamah saat ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya saat ini juga pun mukjizat terjadi. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Kalau ada yang merasakan sesuatu terjadi saat ini juga, langsung hubungin kami. Kami mau dengar tentang itu. Ya, kami mau tahu apa yang sedang terjadi. Kalau ada yang belum merasa sesuatu dan mau ada yang mendoakan, segera hubungi kami. Kalau ada yang mau pemulihan dalam hubunganmu dengan Tuhan, jangan menunggu 1 detik lagi pun, jangan menunggu sampai besok pun, langsung hubungin kami. Karena Yesus dapat melakukan mukjizat dan pemulihan sempurna bagi kita semuanya. Amin. Sampai kita jumpa lagi di dalam program yang berikut. Saya Susan Hoover mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus yang berkuasa memberkati.